Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Salon Guru, selamat datang di channel Salon Guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi update terkait seleksi guru P3K pada tahun 2021 ya. Nah, di sini kita akan membahas yaitu syarat utama, syarat tambahan, dan kira-kira berkas apa saja yang harus disiapkan demi kelancaran untuk pendaftaran dan mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021, teman-teman. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 itu mencakup yang pertama adalah tahap pengajuan formasi, ini sudah dilakukan pada bulan Desember. Kemudian berikutnya nanti adalah pendaftaran, selanjutnya nanti adalah ujian seleksi, kemudian berikutnya adalah penempatan, dan yang terakhir adalah pemberkasan dan juga penyerahan SK, teman-teman. Nah, namun semuanya di sini ada berbagai macam persiapan menjelang P3K 2021 ya. Nah, di sini ada syarat wajib dan syarat lain saat teman-teman nanti mendaftar gitu ya. Supaya nanti tidak ketinggalan dan juga kita bisa memastikan untuk pendaftaran kita nanti bisa berhasil, maka teman-teman upayakan untuk menyimak video ini sampai selesai dan jangan sampai di-skip ya, supaya nanti tidak ketinggalan informasi. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel Calon Guru ini dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru dari saya, teman-teman akan mendapatkan informasi supaya tidak ketinggalan ya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan silahkan teman-teman share ya, dibagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, sobat semuanya, seperti yang kita ketahui untuk pendaftaran P3K 2021 itu rencananya dibuka pemerintah pada bulan Maret mendatang ya, kalau misalkan nggak ditunda lagi. Kemudian seleksi P3K ini nanti diikuti oleh seluruh guru honorer, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Dan juga untuk guru honorer itu ada dua kategori, yaitu kategori K2 dan juga yang tidak kategori ya. Yang persyaratan untuk tenaga guru honorer K2 itu datanya harus masih ada di BKN, dan untuk yang guru honorer non kategori itu harus terdaftar di Dapodik ya. Kemudian yang ketiga itu bisa diikuti oleh fresh graduate atau yang baru lulus kuliah namun harus sudah mengantongi sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik itu diperoleh dari PBG Prajabatan, teman-teman. Nah, tentunya kesempatan ini merupakan kesempatan yang baik ya bagi seluruh guru honorer, karena selain mendapat gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS, untuk guru P3K tahun 2021 ini nanti tersedia 1 juta formasi, teman-teman. Itu nanti kemungkinan kalau misalkan kuotanya tuh sangat banyak seperti itu, nanti teman-teman kemungkinan untuk lolosnya itu akan sangat besar sekali ya. Namun teman-teman perlu persiapkan sejak dini untuk mempersiapkan yaitu berkas-berkas yang nanti untuk digunakan mendaftar ya, dan alurnya bagaimana. Nah, di sini teman-teman seperti yang kalian ketahui bahwa syarat wajib yang harus dipenuhi untuk ikut seleksi guru P3K itu adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta, yaitu termasuk guru eks tenaga kategori 2 ya, tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K di tahun sebelumnya. Kemudian di sini teman-teman harus terdaftar di Dapodik atau data pokok pendidikan. Berikutnya, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini sedang tidak mengajar. Artinya, untuk teman-teman yang fresh graduate tidak mengajar sama sekali, belum pernah punya pengalaman mengajar, teman-teman untuk mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021, kalian harus memiliki sertifikat pendidik gitu ya. Kemudian di sini teman-teman perlu kalian perhatikan bahwa untuk syarat tambahannya, syarat tambahan yang perlu disiapkan ini adalah merupakan tenaga honorer termasuk kategori 2 ya. Ini adalah untuk teman-teman yang kategori 2. Kemudian maksimal berumur 59 tahun saat mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2021. Artinya bagi teman-teman yang tenaga honorer kategori 2 maupun non kategori, ini adalah teman-teman usianya
maksimal adalah 59 tahun. Kemudian yang ketiga, pendidikan terakhir ini adalah minimal S1 atau D4, program studi atau jurusan yang relevan dengan mata pelajaran di kurikulum. Nah, di sini sekaligus untuk menjawab komentar di video sebelumnya. Di sini untuk tenaga honorer kategori 2, misalkan tenaga honorer kategori 2 ataupun tenaga honorer non kategori, ini ijazahnya kalau misalkan belum S1 gimana? Ijazahnya D2, D3 atau SMA bagaimana? Nah, tentu saja dengan persyaratan yang seperti ini, pendidikan terakhir minimal S1 atau D4, ini adalah teman-teman tidak bisa mendaftar untuk seleksi guru P3K tahun 2021 ini. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum memiliki ijazah S1, ini baiknya segera menyiapkan diri untuk mendapatkan ijazah S1, dan pastikan pada saat mengambil kuliah itu mengambil jurusan yang relevan dengan mata pelajaran yang ada ya. Kemudian yang keempat teman-teman, syarat tambahannya ini menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di seluruh sekolah negeri, kabupaten, kota atau provinsi sesuai wilayah tempat mengajar serta berdasarkan kebutuhan guru saat ini. Nah, di sini teman-teman nanti ini harus mau menandatangani surat pernyataan untuk mau ditempatkan ya, sesuai dengan kebutuhan guru baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Kemudian aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka, dibuktikan surat tugas dari kepala sekolah atau kepala dinas. Nah, jadi di sini teman-teman seperti yang ada poin nomor 5, ini aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka, ini dibuktikan dengan surat tugas dari kepala sekolah. Nah, di sini teman-teman bisa mengantisipasi ya. Artinya sampai nanti pendaftaran P3K dibuka, teman-teman harus masih sedang dalam keadaan mengajar. Nah, nanti teman-teman itu mempersiapkan yaitu surat keterangan aktif melaksanakan tugas ya. Kemudian pada surat tersebut teman-teman dicantumkan, nah pada surat aktif mengajar hingga pendaftaran P3K dibuka, ini adalah dibuktikan dengan surat tugas dari kepala sekolah atau kepala dinas ya. Nah, pada surat itu dicantumkan informasi seperti ini. Yang pertama itu ada informasi NUPTK atau NIK ya, nomor induk kependudukan, kemudian ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian nama sekolahnya di mana, kemudian mata pelajaran yang diampu, kemudian kabupaten, kota, provinsinya mana. Kemudian untuk tahapan mekanisme seleksi P3K 2021, kira-kira tahapannya mekanisme seleksi P3K 2021 itu apa saja? Yaitu yang pertama teman-teman, yaitu teman-teman nanti pada saat pendaftaran sudah dibuka, teman-teman harus membuat akun. Kalian membuat akun melalui portal sscasnbkn.go.id. Nah, dikarenakan saat ini untuk pendaftaran belum dibuka, ini nanti teman-teman pantau terus channel ini karena nanti saya akan update terus yaitu terkait tutorial cara mendaftar dan lain sebagainya secara lengkap untuk mengantarkan membantu teman-teman bisa lolos P3K tahun 2021 ya, termasuk membuat akun nanti akan kita demokan. Kemudian yang kedua, pada saat teman-teman itu sudah membuat akun melalui portal sscasnbkn.go.id, nanti teman-teman milih menu P3K ya, atau ssptk.bkn.go.id. Nah, kemudian kalian melakukan registrasi dan isi data yang diperlukan. Data yang diperlukan apa teman-teman? Nah, makanya kalian sejak dini harus mempersiapkan ya datanya. Yang pertama, ini adalah nomor peserta ujian K2 bagi teman-teman yang K2 ya. Kemudian kalian isikan tanggal lahir, kemudian nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nomor kartu keluarga atau NIK kepala keluarga. Jadi teman-teman persiapkan KTP, kemudian persiapkan KK juga ya, karena di sana itu nanti sangat berpengaruh, sangat penting. Kemudian teman-teman harus menyediakan alamat email aktif, kata sandi atau password, dan pertanyaan keamanan. Ini nanti digunakan untuk menerima konfirmasi verifikasi pendaftaran yang ada di SSC ASN teman-teman. Kemudian teman-teman pas foto formal dengan ukuran minimal 120 KB, maksimal 200 KB.
format JPG atau JPEG. Nah, di sini teman-teman bisa persiapkan sejak dini, kalian persiapkan pas foto formal. Yang dimaksud dengan pas foto formal itu apa? Yaitu pas foto yang menggunakan, ya bisa lah ya, kalau misalkan memakai seragam pada saat mengajar gitu ya. Nah, ukuran pastikan 120 KB, maksimalnya adalah 200 KB. Nah, di sini kalau misalkan kalian mengambil foto itu filenya terlalu besar, nanti silahkan bisa dikompres ya, atau diperkecil ukurannya menjadi ukuran yang diinginkan SCC ASN. Nah, nanti akan saya berikan tutorial tentang cara mengompres menyesuaikan ukuran biar bisa diupload di SCASN ya. Kemudian yang keempat teman-teman, itu mencetak kartu informasi akun setelah data terisi lengkap. Kemudian teman-teman melakukan login lagi di portal SSP3K dengan nick dan kata sandi yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian teman-teman melengkapi data yang diperlukan ya di sana. Jadi pada saat teman-teman itu awalnya daftar, setelah daftar nanti kalian login, setelah login kalian melengkapi data yang diperlukan. Nah, pada saat melengkapi data yang diperlukan, ini teman-teman itu memberikan foto diri sambil memegang KTP dan kartu informasi akun. Jadi teman-teman itu mengunggah foto selfie sambil memegang KTP ya, dan juga kartu informasi akun hasil pendaftaran di SSP3K. Kemudian teman-teman memilih jabatan dan lengkapi riwayat pendidikan kalian ya. Tentu pastikan jangan sampai melakukan kesalahan di sini ya teman-teman. Kalian memilih jabatan itu riwayat pendidikannya harus sinkron, harus sesuai ya. Jangan sampai teman-teman memilih jabatan untuk menjadi guru kelas SD, akan tapi kalian riwayat pendidikannya itu adalah misalkan S1 IPS atau S1 Fisika. Itu tentunya nanti tidak akan diterima teman-teman. Pada saat seleksi administrasi saya pastikan itu nanti akan gagal ya. Jadi pada saat misalkan teman-teman itu punya ijazah S1 Fisika, kalian memilih jabatannya ini pilih yang apa, yaitu guru fisika atau guru IPA yang ada di SMP, SMA atau SMK gitu ya. Kemudian teman-teman melengkapi biodata. Nah, jadi nanti pastikan biodata itu semuanya benar yang diisikan sesuai dengan biodata pada KTP ya, yang diakui oleh negara. Kemudian teman-teman mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan instansi. Nah, jadi nanti untuk dokumen yang diperlukan itu nanti akan kita informasikan berikutnya. Kemudian teman-teman periksa data yang sudah diisi pada form resume ya. Jadi setelah kalian itu melengkapi semua data, itu nanti akan ada resume atau ringkasan. Teman-teman bisa memeriksa data dulu yang sudah diisi tadi. Kalau misalkan nanti sudah benar, teman-teman bisa mencetak kartu pendaftaran. Tapi kalau misalkan masih ada yang salah, teman-teman itu masih bisa mengeditnya ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman mencetak kartu pendaftaran. Berikutnya teman-teman tunggu tim verifikator untuk memeriksa dokumen yang sudah diunggah tadi ya. Kemudian pelamar yang lolos seleksi administrasi akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tahap selanjutnya. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian panitia seleksi P3K di setiap instansi akan mengumumkan kelulusan pelamar. Nah, artinya ini adalah dalam tahap seleksi administrasi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi guru P3K tahun 2021 untuk 1 juta formasi ini dipermudah daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi di sini tidak ada SKD, adanya adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi adalah pendaftaran online seperti ini. Kemudian berikutnya adalah untuk mengerjakan yaitu apa, seleksi kompetensi bidang ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, selanjutnya teman-teman perlu ketahui bahwa untuk tahapan seleksi pada P3K 2021 itu hanya ada tahap administrasi dan tahap SKB ya, seleksi kompetensi bidang. Tes yang diujikan pada SKB itu berkaitan ya dengan tugas fungsional guru, pengetahuan tentang mata pelajaran dan kemampuan dalam mengajar. Artinya teman-teman itu perlu mempelajari adalah kompetensi seperti pada video saya sebelumnya ya, ada sosiokultural, kompetensi manajerial, kemudian wawancara, kemudian kompetensi teknis.
kompetensi teknis itu tentunya sesuai dengan bidang ilmu atau ijazah yang dimiliki ya. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Jika kalian merasa mendapatkan manfaat dari konten ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya, kemudian silahkan di like juga ya, dibagikan kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.